memasukkan debu itu ke dalam hidung atau mencuci telinga kita itu dengan debu, tidak. Jadi pada saat kita bertayamum, kita ambil ya dengan telapak tangan kita seperti ini. Kemudian setelah ada debu di telapak tangan kita, ya kita ratakan di muka kita, ya sampai sempurna, sampai lengkap semuanya. Kemudian kita ambil lagi dengan kedua telapak tangan kita, kemudian ada debunya, kemudian tangan sebelah kanan kita yang kita basuh. Kemudian yang kanan masih ada. Selesai. Itu namanya kita bertayamum. Sebabnya karena bepergian jauh yang menyebabkan kita mungkin tidak ada air, ataupun kita bawa airnya itu cukup untuk kita gunakan untuk minum, ya. Sedangkan untuk berwudu tidak cukup, maka kita gunakan debu untuk kita bertayamum. Atau pada saat kita bertayamum itu dalam keadaan sakit, ya, sakitnya itu sakit yang tidak membolehkan kita kena air. Nah, itu berarti kita menggunakan debu untuk bertayamum. Ini yang pertama, bapak-bapak semuanya. Yang kedua, waktu sholat, masuknya waktu sholat. Jadi sebelum waktu sholat masuk jangan bertayamum. Misalnya waktu sholat zuhur jam 12 kurang 15 menit, ya, dari jam 11 kita tayamum, tidak. Tapi kita bertayamumnya itu setelah waktu azan sholat zuhurnya itu masuk. Berarti jam 12 kurang seperempat atau jam 12 kurang 15 menit. Sewaktu muadzin mengumandangkan azan, disitulah kita melakukan tayamum. Ya, pokoknya sudah masuk waktu untuk kita melaksanakan ibadah sholat. Ya. Kemudian syarat yang ketiganya adalah waqalabul mani. Nah, ini apabila kita tinggal di tempat yang masih kita asing, ya, kita udah mencari air kemana-mana, ya, kita cari air kemana-mana, ternyata air yang kita gunakan untuk kita sholat dalam berwudu itu tidak ada, tidak kita dapati. Nah, kita yang penting udah mencari, tetapi air tersebut yang kita akan gunakan untuk berwudu dalam rangka kita akan sholat tidak ada, ya. Itu yang menjadikan kita boleh melakukan itu dengan cara bertayamum. Kemudian yang keempat, wa ta'adzuru istiqmalihi wa iwajuhu ba'da tolak. Nah, ini yang saya maksud nih. Jadi menggunakan tayamum itu setelah kita memaksimalkan, setelah kita berjerih payah mencari air, ternyata setelah kita cari kemana-mana airnya itu tidak ketemu. Walaupun misalnya ketemu hanya satu botol atau satu gelas seperti ini, ya, cukup untuk kita minum. Nah, boleh kita melakukan untuk sholat itu tidak menggunakan air yang kita dapati, karena air tersebut akan kita gunakan untuk minum. Kita menggantinya dengan cara bertayamum. Ya, tadi yang sudah saya praktekkan, tayamumnya itu, ya, hanya membasuh muka dan kedua tangan kita. Ini, ya. Kemudian syarat tayamum yang kelima, waktu rohul tahir lahu gubar, dengan menggunakan
debunya tersebut atau tanah yang kita gunakan untuk tayamum tersebut adalah belum terkontaminasi dengan hal-hal yang najis. Ini ya. Jadi harus kita memilah dan memilih, ya, mencari yang benar-benar suci tanah atau debu yang akan kita gunakan untuk kita bertayamum. Fa'in khalaqahu jissun aw qablun lam yuji. Kalau debunya itu bercampur dengan pasir, tidak boleh Bapak-bapak. Ya, jadi kalau bercampur dengan pasir kan berarti ya khawatir di pasir itu, apalagi pasir ya. Kalau kucing senang banget, ya senang untuk membuat hajatnya itu di pasir. Ya khawatir kita menggunakan pasir yang ada di jalan, kita gunakan untuk bertayamum, ya pasir tersebut sudah terkontaminasi dengan kotoran-kotoran binatang. Itu ya. Banyak ya di dinding, di rumah kita, ya di kendaraan, bis, kereta ataupun pesawat dan tempat-tempat yang lain pasti ada debunya, dan itu debu-debu yang suci boleh kita gunakan untuk kita melaksanakan bertayamum sebagai pengganti wudu untuk kita melaksanakan ibadah sholat. Jadi Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata agama kita ini, agama Islam ini agama yang mudah. Ya, kita merasa sulit, kita merasa berat untuk melaksanakannya karena kita belum mengetahui ilmunya. Ya, pada saat kita mengetahui ilmunya, ya, apa yang ada, kewajiban-kewajiban di dalam agama kita ini, insya Allah akan terasa mudah untuk kita melaksanakannya karena kita dasarnya itu punya ilmu agama yang kita miliki. Jadi begitu ya Bapak-bapak ya. Sebagai pengganti daripada berwudu dengan air adalah dengan tayamum. Pak Ustadz, bagaimana pada saat kita bertayamum, sudah tayamum, kemudian kita sholat, sholatnya sudah selesai, kemudian kita keluar dari masjid atau mushola tempat kita sholat, kemudian kita bertayamum, ternyata di luar itu ada air, apakah sholat kita harus kita ulang? Tidak usah kita ulang. Ya, apabila kita sudah bertayamum, kemudian sudah sholat baru mendapati air, ya sholat kita itu tidak usah kita ulang lagi, kecuali apabila kita sudah bertayamum kemudian belum sholat, kemudian kita baru mendapati air, maka tayamum kita batal dan harus diganti dengan berwudu. Paham ya Bapak-bapak semua ya? Seperti itu. Misalnya kita udah tayamum belum sholat, tiba-tiba kita udah nyari air kemana-mana, hujan. Nah berarti kita berwudunya dengan menggunakan air hujan, seperti itu ya. Kemudian wa qara'atuhu arba'atu asya. Rukun-rukun dalam tayamum itu ada 4 perkara. Ya tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah an-niyah, kita niat. Nawaitu tayammuma listibahatil wudu fardun lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk mengganti wudu, suatu kewajiban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita ucapkan lafaznya seperti itu. Tapi kalau kita ucapkan lafaznya dengan bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Sajaku aku niat untuk bertayamum mengganti daripada berwudu, suatu kewajiban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya, itu adalah merupakan niat kita, dan itu merupakan fardu ya, rukun di dalam kita
kedua, wa mas'ul wajhi, membasuh muka yang sudah saya jelaskan tadi. Ambil dengan dua telapak tangan kita debu. Kalau debunya ini tebal, kita tiriskan, kita ketuk-ketuk supaya debunya itu tidak terlalu tebal, menempel. Ya, setelah agak tipis, kita basuhkan muka kita sampai merata. Ya, sampai merata. Kemudian sudah selesai, kita ambil lagi dengan dua telapak tangan kita. Ya, tempatnya berbeda, ya. Kemudian sudah nempel debu di tangan kita. Kita basuh tangan di sebelah kanan seperti ini sampai sikut kita selesai. Ya, yang kanan masih ada, kita basuh lagi, selesai. Udah, ya. Itu rukun-rukun di dalam kita melaksanakan tayamum. Ya, buat takti berurutan. Jadi dari muka, kemudian kedua tangan kita. Ya, itu, ya, rukun-rukun di dalam kita melaksanakan tayamum ada 4 perkara. Niat yang pertama, yang kedua membasuh muka kita, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai dengan sikut kita, kemudian yang keempat berurutan, tersusun dengan secara rapi. Hanya 2 anggota yang kita basuh pada saat kita tayamum, Bapak-bapak semuanya. Ya, tidak ada, ya, dengan debu itu kita masukkan ke dalam hidung kita, kita masukkan ke dalam mulut kita kumur-kumur dengan debu, ya. Cuma ada 2, muka dan kedua tangan kita. Itu yang dulu tayamum, rukun-rukunnya seperti itu. Kemudian wasunahu salah satu asya, sunnah-sunnah tayamum itu ada 3 perkara. Yang pertama, at-tasmiyah, kita membaca lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sebelum tayamum membaca ucapan bismillahirrahmanirrahim. Karena kata Nabi SAW, kullu amalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim bahwa aktor. Setiap aktivitas yang baik-baik tidak dimulai dengan pembacaan bismillahirrahmanirrahim, maka nilai keberkahannya itu akan terputus. Ya, makanya kan kita mau makan membaca doa, minimal adalah kita membaca bismillahirrahmanirrahim atau Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita memulai dengan bismillah tidak apa-apa, karena keberkahan, kebaikan yang ada pada saat kita makan itu dengan diawali dengan bismillah, insya Allah keberkahannya, kebaikannya itu tidak terputus. Ya, kita mau berangkat kerja, kita mau berangkat mengajar, diawali keluar dari rumah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang baik-baik kita awali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sehingga kebaikan-kebaikan dari aktivitas yang kita lakukan itu, nilai kebaikannya itu, keberkahannya itu tidak terputus. Paham ya Bapak-bapak ya? Pokoknya segala macam perbuatan-perbuatan yang baik kita awali dengan mengucap kita bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wa taqdimul yumna 'alal yusra. Sunnah di dalam kita tayamum yang kedua adalah mendahulukan anggota yang sebelah kanan dari yang sebelah kiri. Jadi kalau kita tangan kiri dulu tidak apa-apa, ya.
kemudian tangan kanan juga tidak apa-apa, tapi yang sunnahnya adalah kita mendahulukan sebelah kanan kemudian sebelah kiri, karena kita dalam Islam ini ya dianjurkan oleh Nabi SAW setiap kita ingin menggunakan sesuatu yang berpasangan itu dengan cara dimulai dari yang sebelah kanan. Kita pakai sepatu berpasangan ya, sepatu itu sepasang, kita awali pemakaian sepatu itu dari yang sebelah kanan. Kita mau pakai sandal, sandalnya pun kita mulai pemakaiannya dari yang sebelah kanan. Kita mau pakai celana, diawali dengan yang sebelah kanan. Itu ya, karena Islam mengajarkan kepada kita semuanya kebaikan-kebaikan itu diawali dari yang sebelah kanan. Ya, kan pada saat kita berwudu